Wahai Muhammad, ne untuk manusia-manusia, sak jari penceramah, sak jari tuan guru, sak jari nasihatin dengar, sak jari apapun itu lagu ketika ceramah, namun ceramahan niki adalah hoax. Sak mun ceramahan niki berembentan, ada yang sak jamaah niki menimbulkan permusuhan. Sak mun ceramahan niki memprovokator manusia, ada yang manusia benci terhadap seseorang. Anggaplah benci kepada pemerintah yang tidak punya sebab secara syarak. Makin kan terjadi niki ampun. Luwih mun terdengar penceramah di YouTube sebagai provokator, bukan kemudian mendamaikan umat niki menjadi lebih damai, lebih baik, akan tetapi menjadi orator urung provokator sak pina tidak percaya saane, laknat saane, dengan kalimat-kalimat provokator, kemudian langan biwih dia sak sugul niki timbullah kebencian jamaah nojok toko manusia. Langan biwih sak provokator niki timbullah kebencian dia kepada pemerintah misal. Maka niki hati-hati itu lemah terjadi penceramah. Nabi wah tak ingat sekitar 14 abad lebih yang lalu. Manusia-manusia sak tegunting ngelak niki adalah manusia-manusia provokator. Makanya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata tersayak tu senina niki ke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. الحمد لله الذي قد أعطانا النعم الكثيرة ثم أعطانا فرصة للجلوس في هذا المجلس الكريم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا Muhammadin tenduk. Tadi sekali. Muhammadin sunnah disebut, lamun disebut aran Nabi tiang pulung dosami kesunahat bersalah. Oke. Karena dengan sak paling pelit niki bukan orang yang hanya ndek milih bersedekah. Pelit masih ada. Ya. Cuman dengan sak paling pelit menurut Rasulullah adalah dengan sak tersebut ketika tersebut aran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian endek dia milu bersolat rugi jadi nggih. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampura yang dewek yang hormati, yang tiang kenal hanya satu orang dan ini nggih. Ndek napa tiang kenal ayahanda, ndek mantau lalu soal beliau. Kakanda nggih. Kakanda Bapak Tuan Guru Haji Hambali. Kita doakan beliau mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan dan keafiatan kepada beliau. Amin. Agar terus bisa berkhidmah khususnya di Yayasan Pulung Sami niki dan umumnya kepada seluruh umat Islam searah desa Perina niki. Ampura yang dawet yang hormati dani-dani tuan guru, para asatid, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda yang ampura tidak bisa tiang sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi penghormatan dan pemuliaan tiang, penghargaan tiang kepada Pulung Sami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
ican tiang pelunggu sami niki rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang tidak tiang lupakan dan tidak akan pernah tiang lupakan ibu-ibu dan adik-adik tiang niki. Di mana-mana tiang ngisi pengajian, di mana-mana tiang ngisi majelis taklim, selalu sak paling luwih niki adalah ibu-ibu. Alhamdulillah. Mungkin ibu-ibu niki takut si hadis Nabi Muhammad niki. Kanda tuan guru sakena isi neraka paling luwih niki dengan ini. Kecuali sahadir niki. Nggih. Amin. Kecuali sahadir-hadir niki maka bukan golongan saniki. Berkah majelis taklim maka insyaallah ya selamatan terima insyaallah. Sak pertama-tama sidak kepada barang-barang memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kesyukuran. Tidak ada kata puji terbaik yang diberikan yang dilakukan oleh seorang hamba ketika dia bersyukur dan memuji kepada Rabb-Nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik pujian yang pelunggu sami kepada sesama makhluk, bisa jadi pujian ini tidak akan kembali. Bisa jadi pujian ini tidak akan kembali je pelunggu. Bisa jadi mungkin pelunggu sami lebat pada saling puji, lemak saling tongki. Betul dek? Betul. Jika sak pada solah kepeng pada saling berbeng, solah. Lemak ketika narak dengan sak berutang, bersurit berbayah, bersaling kemik garingan. Maka pujian terbaik, syukur terbaik ini adalah ketika pelungguh sami memuji dan bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada makhluk, karena pujian dan kesyukuran kepada makhluk niki sifatnya hanya sementara dan belum tentu akan terbalaskan. Akan tetapi ketika tiang pelungguh sami selalu memuji Allah, selalu mengucapkan kata-kata syukur kepada Allah terhadap apa yang sudah diberikan nikmat kepada pelungguh sami, maka niki pasti akan berbalik berbentuk kebaikan kepada pelungguh sami. Maka sampunan kemudian ia merasa abot untuk terus memuji dan bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi, salah satu bentuk ibadah terbaik adalah bagaimana keyakinan i'tiqad tiang pelungguh sami niki kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ia terpacu sembahyang. Ia terpacu sembahyang sunnah. Ia terpacu puasa sunnah. Ia terpacu zikir. Niki tak bagus lah. Ini masih. Halo. Besok bagus lah. Sang tiang juga sa bagusan nggih. Nggih. Bengkahan baru. Ia terpacu sembahyang sunnah. Ia terpacu bersedekah. Ia terpacu puasa sunnah. Alhamdulillah, niki adalah perintah. Akan tetapi ketika keyakinan pelungguh sami, tekad pelungguh sami, keaslian tekad pelungguh sami bagaimana memahami kaidah tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mutlak di atas segala sesuatu, pun masih kurang ibadah salah lain. Pacu sembahyang demi seperti rezeki Allah menangkap mampu tidak menjadi dengan miskin. Manalah nggih. Pacu dia puasa demi menarik semama dia paling kembek. Silin tu kan? Silin, pasti tak silin kan? Pasti tak silin, tergantung. Maksud Nabi, jarin lamun tuah marak meneh, maka persiapkan diri dengan sebaik-baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hormati, saya kedua, tidak kepada barang-barang memanjatkan, tidak kepada barang-barang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad.
takut terkena malik. Okay? Karena Nabi tiang pelungguh sami niki mbembe tuan guru, mbembe ustaz pasti tersebut aran Nabi Muhammad setiap setelah kalimat pujian. Karena tidak ada yang bisa mengenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada tiang pelungguh sami lamun dewah tazahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita akan tahu kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekuasaan yang ada pada zat kesempurnaannya? Lamun sebab kezahiran di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka patutlah setiap kemudian ketika kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala digandengkan dengan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka niki menjadi satu kesatuan. Dek napa wahdatul wujud, dek menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Pada para model ketika pulunggum sami rajin sembayang, lagu dan demah berzakat, dek manju cukup. Pada misal para pulunggum sami pacu berzakat, lagu dek girang sembayang masih dek man sempurna. Maka sembayang dan zakat adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala dengan Muhammad adalah bukan satu kesatuan, sesuatu yang tidak boleh dipisahkan. Maka alhamdulillah tiang pelunggung sami terciptaan ta'araan dari Allah Subhanahu wa taala termasuk bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelungguh sami ini adalah umat sak paling mulia. Walaupun kita paling lengi, okay? Kita paling kontek, paling cendek, paling kontek umur, paling apa malik? Paling muda tentang ajaran, paling muda tentang syariat. Maka secara akal dan adil Allah Subhanahu wa taala yakin umat Nabi Muhammad ini menjadi umat terbaik secara maka semata-mata karena arah Rasulullah sebagai manusia terbaik di muka bumi niki, maka maulah tiang pelungguh sami cipratan kebaikan, jarilah kita jadi umat terbaik. Alhamdulillah. Maka syukuri niki ketujuh tendek kehadiran itu pada zaman lain, zaman Nabi Idris, zaman Nabi Nuh dengan di mana tak boleh tangkuh segala macam di mana alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, tiang langan awal bulan Rajab, okay? Undangan jeluh ni yang pura sampai 10. Cuman tiang bisa hadiri, salah satunya adalah niki. Ada 3 yang tiang bisa hadiri. Dek tahu benar-benar kesakit jadi manusia yang milih hadirin dengan di sini. Kecuali itu ada ilmu nabi satu belah diri ini kerja ini, enggak? Lagu dia teman mau sana, ini kemudian lek tuan guru haji hambali tak mau lemak ni. Setiap tuan guru, setiap ustaz ni selalu membahas tentang Isra dan Mi'raj. Ya penting memang, karena memang sedang momennya kan. Pas bulan Rajab yang momen terbaik dan terpenting adalah membahas tentang Mi'raj Nabi. Segera pas bulan Ramadan tetap bahas. Baru ya memang dia narak salah ya terbahas tentang Mi'raj di bulan Syawal kanggon apa ndek kanggon ya terbahas bulan Mi'raj di bulan Rabiul Awal kanggon apa ndek kanggon cuman berembidat lainul idab terbahas tentang masalah sana. Maka momen paling pas setiap tuan guru ustaz niki adalah membahas tentang Isra Mi'raj di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mungkin yakin tuan guru sebelumnya niki sampun terbahas tentang Mi'raj, tentang yang lain-lainnya di majelis ta'lim niki. Tapi seandainya apa yang sampaikan niki sampun disampaikan oleh para tuan guru, maka tidak akan mengurangi kebaikan buat pelungguh. Karena saran kebaikan niki walaupun diulang-ulang tidak akan mengurangi kebaikan. Malahan akan semakin bertambah. Malahan para sahabat Nabi Basir ketika berajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika para tabi'in berajah tiba para sahabat. Nabi unin para tabi'in
yang tiang ingat ketika tiang belajar. Kami dulu pernah belajar kepada sahabat termulia, sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah kedengar hadis Nabi sampai tulang, sampai ratusan kali, wah pendak kedengar. Akan tetapi semakin kami dengar hadis-hadis Nabi ini diulang, maka seakan-akan semakin menimbulkan semangat kami untuk terus memahami agama Islam ini dengan benar. Mungkin Rubin muntingat perajahan nyesel langsung ketobat demelemak-lemak engkah malik pula. Maka mengulang-ulang niki adalah kebaikan, bukan suatu aib atau keburukan. Tapi tiang tidak akan membahas dari awal sampai akhir dan tutup laut, ya. Bahwa salah satunya Mi'raj, Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki adalah sesuatu yang sangat agung. Sesuatu yang sangat mulia. Yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an-Nya. Oleh karena itu para ulama semua lintas mazhab, lintas ideologi, lintas napiaran mana, lintas pemahaman, lintas apa di umat Islam niki sepakat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar melakukan Isra Mi'raj niki dan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada perbedaan para umat. Adapun perbedaan yang sifatnya apakah dengan ruh dan jasad dan yang lain-lainnya, niki tidak menghilangkan eksistensi, tidak menghilangkan esensi, tidak menghilangkan esensi tentang kebenaran Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki adalah satu-satunya perintah, di mana perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang langsung diberikan kepada Nabi Muhammad tanpa perantara siapapun. Lamun hukum-hukum syariat lain jelas semua berasal melalui wasilah malaikat Jibril. Terkecuali dengan perintah sembahyang, perintah salat niki. Maka khusus kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah sembahyang sak 50 waktu menjadi 5 waktu niki. Berarti dia mempunyai khususiyah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memanggil nabinya untuk bertemu langsung kalau pada sesuatu yang tidak sangat mulia dan agung. Yakni perkara sembahyang. Makanya para ulama menjelaskan, lamun mele dengah Allah Subhanahu wa taala berbicara. Lamun mele dengah Allah Subhanahu wa taala berbicara, baca Quran. Karena Al-Quran ini adalah kalam Allah. Seakan-akan Allah sedang menzahirkan firman-Nya yang dizahirkan dalam bentuk firman-firman yang ada di dalam Al-Quran. Akan tetapi sebaliknya, kalau engkau ingin berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, maka carilah itu pada apa sebut niki baru? Apa mau bahas? Maka carilah dia ketika sholat. Niki perbedaannya. Lamun mele pelungguh sami Allah Subhanahu wa taala berbicara ke pelungguh, maka bacalah Al-Qur'an. Seakan-akan Allah sedang memberikan wejangannya, sedang memberikan firman-Nya kepada pelungguh sami. Tapi ketika pelungguh sami mau curhat, mau berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, maka carilah dia ketika sholat. Nabi sebut di dalam Al-Quran, Nabi sebut di dalam kalimat ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Bahwa engkau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika engkau sembahyang seakan-akan engkau melihatnya. Akan tetapi ketika engkau termahjub, tidak mampu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya kepadamu, maka yakinlah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar lihat pelungguh
Pulungguh sami. Nah nikilah salah satu tentang perintah Isra dan Mi'raj niki. Tentunya yang tidak akan membahas tentang sholat. Mungkin sudah dibahas dengan yang lain-lainnya. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj niki ternyata banyak sekali kejadian-kejadian yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ternyata hanya menerima perintah sembahyang niki doang yang diperlihatkan. Akan tetapi melihat perkara-perkara ghaibiyah yang menjadi petunjuk syariat buat umatnya beliau, tiang Pulungguh Sami, di mana petunjuk-petunjuk ghaibiyah, petunjuk-petunjuk syariat niki kemudian menjadi timbangan, menjadi acuan, jari kaceun kepada barang-barang ada terdendek marak menunggu. Nggih ibu-ibu, mudah-mudahan dek serius lalu niki. Baun tamu kira-kira niki. Jelas yang unik nggih. Alhamdulillah. Biasa namun Pulungguh Sami yang tidak akan berbicara tentang berembe balaghah subhanalladzi asra bi 'abdihi, berembe susunan bahasa Arab, berembe uslub. Bukan makomnya, ndak seperti penting, bisa duduk poin memeh serian kan guru. Yang akan menceritakan saat pertama adalah al-indar atau at-tandir, saat kedua adalah at-tabsyir. Ya, keceritaan Pulungguh Sami saat pertama dulu hal-hal yang menakutkan. Nggih. Biasa namun manusia memang namun dia takut dia ni pada media sadar. Nggih. Takut tunjuk lagu bareh arak masih tak pinak Pulungguh Sami senang. Nggih. Arek pinak Pulungguh Sami senang langan perjalanan di sisi Rasulullah ketika dia Isra Mi'raj. Yang persingkat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Buraq, bersama malaikat Jibril dari Makkah Mukarramah, Makkatul Mukarramah, Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, luwek tedait niki, luwek mendait. Saat pertama ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba suatu tempat, diperintahkan kemudian oleh malaikat Jibril, inzil ya Muhammad, salli rak'ataini. Turun wahai Muhammad ke sembayang sunnah 2 rakaat. Maka kemudian Nabi Pulungguh Sami taat, kemudian turun dan melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah selesai sembayang, Nabi Pulungguh Sami niki, wahai Jibril, ikembe bermusturuk sembayang le. Maka dijawablah oleh malaikat Jibril, ni lemak lain ya lalu hijrah wahai Muhammad. Saat tahun sembayangnya lemak, iya tu mayak tu kuburan. Niki adalah Madinatul Munawwar. Dilanjutkan lagi perjalanan niki, bertemu pada satu tempat tersebut, inzil ya Muhammad, salli fi rak'atain. Turun wahai Muhammad, sembayang kayak 2 rakaat. Sembayang Nabi Muhammad selesai sembayang mentanya malaikat Jibril. Ya kembi suruh sembayang leti malaikat Jibril. Oh Rasulullah tempat nilai. Kallamallahu Musa taklima. Ia tahun berdait, tahun bermunajat Nabi Allah Musa ketika dia menerima perintahnya. Ketika dia menerima perintah sup yang 40 hari le Jabal Tursina. Selanjutkan Malik perjalanan pada suatu tempat, inzil ya Muhammad, fasalli rak'atain. Sembayang kayak 2 rakaat teh, sembayang Nabi Pulungguh Sami. Apa kena mensuruh sembayang lete? Oh, fa inna fiha wulida fihi Isa alaihi salam ma'a ummihi Maryam. Oh, di tempat ni, Bethlehem atau Baitul Lahmin dalam bahasa Arab. Ia tahun kelahiran Nabi Allah Isa dan ia tahun bagian ibadah mulai niki Siti
Maryam. Napi maksud tiang cerita pelungguh sami sami. Lek setiap tempat niki Nabi Muhammad mentelah tersuruh ia kemudian sembayang, mustahil kemudian ketika diberitahu ke pelungguh sami tanpa ada kaidah, tanpa ada pelajaran yang bisa kita ambil. Nggih? Berarti bahwa Madinatul Munawwarah, berarti bahwa Jabal Tursina, berarti bahwa tempat dilahirnya Baitul Lahmin Bethlehem, tempat dilahirkannya Nabi Isa niki adalah tempat-tempat yang diberkahi. Nggih? Berarti ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perjalanan Isra laik niki ya bait berkah di tempat-tempat niki. Lamun dengan Wahabi syirik ka benalah nggih. Lamun dengan Wahabi juga syirik. Banyak biar dia percaya. Nggih. Napi hukum dengan sembahyang sunnah li gua Hira. Lamun tiang kami betok meli sembahyang sunnah kami terserah. Apalagi gua Hira tempatnya Nabi Muhammad menerima wahyu sak pertama. Bu segera nanti berkah. Pasti niki lagu bejok Saudi atau mungkin niki ketuan guru tampun lo berhaji berembe ruan gua Hira. Biasa ruan. Napi sebab karena mereka menganggap tidak ada keberkahan di dalam gua Hira. Niki perbedaan. Kemudian di tempat lain, kubur-kubur para sahabat, sampai kubur inak si Rasulullah mentengat di YouTube kan nangis engat kan? Atau nangis engat kubur inak Rasulullah umminya beliau. Tak nangis tak engat. Ikembe karena memang lek Saudi niki dikuasai oleh paham niki. Andi nak Lombok yang tahu. Andi nak Lombok antau makam-makam para sahabat ni la ilaha illallah. Sang sugih jaga Lombok ada ziarah. Nggih. Lamun pemahaman tiang pelungguh sami memahami dengan pada tempat-tempat berkah niki disunnahkan kita. Hatta niki disebutkan di dalam Al-Qur'an malahan. Tentang bagaimana Nabi Yakub bersama Nabi Yusuf tentang masalah tangkung niki kan. Berarti ada asar keberkahan niki pada benda. Yang niki kemudian tidak diakui oleh mazhab Wahabi Salafi. Nah ini pelungguh sami. Ketika tak lalu jok makam aulia. Sebut wah mungkin makam Luang Balu. Makam Batulah Daya. Makam Keramat. Makam Napi Rambitan niki. Makam Nyatu. Ya kembe buat lalu datang dulu. Salah sakit tujuan. Pertama tujuan niki kan ya te doaan ahli mayit niki. Mun niki jadi ada perbedaan kaja dengan niki. Tujuan sak kedua bahwa kita ingin mengambil berkah di sana, dikuburkannya manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ndek tak payah sembah kubur, saya sembah kubur. Kan ia unit tertuduh niki kan. Uang pelonggoh sami lalu jo kubur wali. Kabulan, wah dek kena mana berdoa ibu? Lamun kena mana berdoa jak tertum gawe syirik. Lagu lamun marak kena ya Allah kabulkanlah doaku dengan sebab keberkahan makam walim searah elektrik. Ya Allah kabulkanlah doaku. Maka lamun niki mazhab ahlus sunnah wal jamaah mun kanggo dek narak masalah. Angkat lemak lamun syirikan si dengan niki aruan tanda makan batu. Nggih. Sirik-sirik tahu kedua menolak ya. Karena niki punya tuntunan. Tempat-tempat berkah niki punya tuntunan. Nabi tuntunan salah satunya pada perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disuruh salat pada tempat-tempat yang berkah niki. Niki sak pertama, nggih. Sak kedua
Ampuk lagu niki. Masih semangat ibu-ibu? Ya, alhamdulillah. Nabi Muhammad ketika dalam perjalanan niki mau ndait sopok manusia, sopok kaum sak ke gunting elak nisi gunting neraka. Segunting elak si gunting neraka, peleng elak bersambung malik, peleng elak bersambung malik. Meniki jasa sedih niki nggih. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedih. Takut kaya malaikat Jibril mangkak menilai ruan manusia niki degunting elak nisi. Gunting neraka niki berembe lalu ruan nak kesakit, berembe lalu ruan nak kepanas dua. Kita tan masih colok sak sekedi doang la ilaha illallah. Di mana ilmu kebal sampai makin tiang berduit sak niki. Sak tahan isi colok sak sekedi ini ibu berembe malik ke neraka tekeluan gunting bertenu terlalu elak tegunting elak pelang malik nyambung gunting elak pelang malik nyambung bu berembe lalu sakit. Apa nak pegawaian dengan sakniki wahai Jibril? Maka terjawablah si malaikat Jibril. Niki untuk tiang dan apa untuk pelung. Nabi malaikat Jibril. Wahai Muhammad, ne untuk manusia-manusia sak jari penceramah, sak jari tuan guru, sak jari nasihatin dengar, sak jari apapun itu lagu ketika ceramah, namun ceramahan niki adalah hoax. Sak mun ceramahan niki berembentan ada yang sak jamaah niki menimbulkan permusuhan. Sakmun ceramahan niki memprovokator manusia, ada manusia benci terhadap seseorang. Anggaplah benci kepada pemerintah yang tidak punya sebab secara syarak. Makin kan terjadi niki ampun. Luwih mun terdengar penceramah di YouTube sebagai provokator, bukan kemudian mendamaikan umat niki menjadi lebih damai, lebih baik, akan tetapi menjadi orator urung provokator sak pina. Tidak percaya sakne. Laknat sakne. Dengan kalimat provokator kemudian langan biwih dia sak sugul niki timbullah kebencian jamaah nojok sepuk manusia. Langan biwih sak provokator niki timbullah kebencian dia kepada pemerintah misal. Maka niki hati-hati itu lama terjadi penceramah. Nabi wan tak ingat sekitar 14 abad lebih yang lalu. Manusia-manusia sak tegunting ngelak niki adalah manusia-manusia provokator. Kena tiang. Jarin tiang pun samara niki belum tentu menjadi manusia terbaik. Umar bin Al-Khattab Nabi Basir. Manusia-manusia sak bani berfatwa. Manusia-manusia sak bani berfatwa adalah manusia-manusia sak paling bani utama neraka. Nabi kena ni ibu-ibu. Manusia-manusia sak bani berfatwa adalah manusia-manusia sak paling bani utama neraka. Karena ketika berfatwa, maka kita akan membicarakan tentang halal dan haramnya, nggih? Ketika kita berfatwa, kita akan membicarakan ini boleh atau tidak, makruh dan yang lain-lain. Maka niki sangat bahaya. Makanya mukdek yang salah Imam Malik pernah ditanya oleh seseorang tentang suatu hukum agama, sampai petang dasar pertanyaan lebih, beliau hanya menjawab la adri, la adri, la adri. Sekelas imam mazhab tertanya dengan apa yang jawab dek ketahu. Jadi hukum itu tidak bisa dibuat-buat. Fatwa itu tidak bisa dibuat-buat. Apalagi hukum dan fatwa niki adalah pesanan. Tidak boleh. Hukum yang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya niki sudah jelas. Ulama-ulama pelungkung sami. Ulama-ulama pelungkung sami
yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, di mana mata rantai keilmuan ini terjaga dengan murid ke guru, guru ke murid sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikilah yang menjadi acuan panutan tiang pelungguh sami untuk mencari fatwa. Jelas Ibu? Dendek tak boyak fatwa niki hanya dengan YouTube doang. Lamun tak boyak YouTube niki fatwa apa-apa pun yang terdai. Sampai-sampai fatwa tak maling jadi halal mesti ya arah amun terdai YouTube niki. Sampai-sampai fatwa terkena berzina pun ya arah. Karena Nabi. Karena alang searan YouTube internet niki malah rimba selaku dengan mau jadi tuan guru di internet. Nggih. Selapuk dengan bau jadi ustaz di internet. Selapuk dengan bau jadi komentator. Coba di internet. Coba suruh datang dengan dia. Wallahu a'lam. Dia nak suruh datang. Ketika dia, ini hukumnya ini hukumnya ini. Ketika suruh datang, beda dalil keduk. Nah, nikilah tuan guru ustaz internet. Namun tak berguru niki, boyak guru yang baik. Tuan guru bagus sudah jelas sanadnya. Sanadnya beliau dari Datuk Bangkal. Datuk Bangkal tuan guru bagus belajar kemudian ke Makkatul Mukarramah. As-Saulatiyah. Di mana sanad keilmuannya bertemu kemudian dengan Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Muhammad Zaini Dahlan. Dan terus sama Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lamun tak boyak fatwa ni yang anak niki sak kena. Dendek ya boyak fatwa langan internet maka niki bisa menyesat. Jelas Ibu? Alhamdulillah. Jadi niki baru mendait pertama. Penceramah saja jadi provokator. Niki terekam niki. Udah sak dengar girang-girang dengan provokatoran dengan niki lah. Benar-benar nejak dengan dulu berdemo. Padahal dia kedu sorban lo masih. Dia kedu marak tiang niki masih munkadu. Lagu jadi provokator. Bukan kemudian mendamaikan akan tetapi menciptakan suasana kegaduhan. Nikilah manusia yang dilaknat lemak dia jelok ya. Kiamat. Jelas Ibu? Nah, jadi menarak semangat pelunggam sami jadi provokator. Niki. Nggih. Beda untuk tinggalak lemak. Oh dia kembali, dia jadi provokator. Saya seorang provokator niki tidak terdemen. Belum membeli bebaturan kerja provokator. Tidak temele. Tak mulai itu kan semua tojak saling kapung gara-gara provokator bersaling ungkit. Hanya masalah sekedik gara-gara ada provokator, gara-gara provokator ni kisah sekedik ini jadi belik. Nah, nikilah sekarang bahaya terjadi provokator. Wah tersebut jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya. Bedait malik kanthi sopok manusia. Nabi niki manusia niki. Langan atas niki teplewas ongkok sampai lebur. Teplewas ongkok niki si batu neraka. Ini batu neraka, batu biasa kita kesakit, deh. Batu biasa biasa sakit. Padahal salah neraka niki kan ya ilaha illallah. Nabi basan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepaling ringan siksa neraka niki Nabi. Sepaling ringan siksa neraka niki ketika narak-marak tolang kedelai atau tolang komak nggih. Oh tolang kedelai nggih. Tolang kedelai kan kode. Andai nak tergenjah saniki langsung itu bangkal lolor. Niki adalah siksa paling pedih bahasa niki. Akan tetapi niki kemudian Nabi Muhammad melihat dengan setentir si batu sampai leberota akan tulak malik tapi si batu sampai leberota. Sedih Rasulullah mangkat sama ni Malik mungkin. Tertanyalah kemudian malaikat Jibril, wahai Jibril, apa pegawaian dengan sama ramane mangkat meni tanda siksa si berat lo tanda siksa. Oh Muhammad, humul ladzina tatataqalu ru'usuhum an ada'is salati.
Ini adalah dengan sak berat ongkok gawe sembahyang. Dek nak berat ongkok meneh-meneh kena deh. Sak berat ongkok niki kan tak termikir kan. Ongkok niki tak termikir. Melen tergawe nak tundek kan ongkok niki tak termikir kan. Males berat dia gawe sembahyang. Demen waktu subuh arah dengan rumpian kelelah besinya semama. Nggih. Besinya semama. Masa adik-adik anu be kentok gitu nggih. Nabi si kelelahan sampai kelantungan tiba jelu. Lagu niki ndek sak masalah lalu tadi. Sak masalah niki kita sengaja. Lamun saran ketinduan niki arak teman ndek sanu lalu. Lagu sak sengaja niki sak bahaya. Arak waktunya gawe sembayang lagu dan mele sembayang. Beratnya gawe sembayang. Seakan-akan bahwa pegawaian sembayang niki lebih berat dibanding daya ponggok gunung. Maka hati-hati. Berember-emberun pegawaian, berember-emberun kesibuk pelunggum sami, berember-emberun segala macam kegiatan duniawi ini sampunan ya tinggalin sembayang. Mungkin jarang sembayang sunnah, ya niki pegawaian sunnah. Mungkin jarang kita ya zikir, ya niki pegawaian sunnah. Akan tetapi jangan sekali-kali takbirin searang sembahyang wajib. Karena wajib niki mara baset baru niki. Nabi Muhammad sampai berdait langsung kaca di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah sembahyang niki. Lamun dek penting sembahyang niki mustahil Nabi Muhammad langsung ya berdait kaca Allah Subhanahu wa taala. Jelas Ibu nggih? Niki salengi ada dua be sebut. Kemudian sak solah mangkit. Di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj niki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ane wasrawat malikan. Padahal masih luwe. Selawat. Tekan ni kembe-kembe nggih. Seingatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surga. Wah, dia ingat surga, Bu. Hah? Melihat sama surga. Coba angkat tangan saya melihat sama surga. Aku paling duluan yang, wah. Duluan dia. Selapuk temeleh kan, searan meleh. Coba bapak-bapak saya milih bersini 4. Wah, belum tentu ada senina detik. Belum dembane angkat tangan kan. Karena ada senina detik kan. Ingatlah surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana sifat surga niki luah bau tengat langan dalam bau tengat langan luah. Yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Bau tengat surga niki saking si indah sifat luah bau tengat langan dalam bau tengat langan luah. Dung kaca jarian. Ndak. Ia bau si terbahasaran si akal yang pelunggu sami tentang corak keindahan surga. Hakikat surga ni adalah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi basharin. Hakikat surga ni den wah terseriuk si mata zahir, den wah terdengar si kentok niki, den wah yang terlintas di dalam hati. Apapun sak terlintas tentang surga di dalam hati maka niki bukan surga. Akan tetapi niki dikiaskan oleh Nabi Muhammad ada siapa? Nabi bahasan Rasulullah, ya Allah keindahan surga niki. Saya atas siapan surga niki, wahai malaikat Jibril. Oh ya Muhammad, surga sak solah ni kesiapan untuk 4 dengan negara sakit tersebut. Lemak lanjutan Malik. Karena bahasan beliau Al-Mukarram mana-mana sendiman 10 menit bahasan baru ada tanya jawab. Maka yang akan akhir sebenarnya banyak yang saya mau sampaikan, tapi mudah-mudahan dalam pertemuan lain nggih. Untuk saya niki surga sama ruan keindah. Sak pertama mun sebut di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah litibil kalami.
Dia nuah kena sembahyang, dia nuah kena haji, dia nuah kena puasa, dia nuah kena saya lain. Untuk manusia-manusia sak solah entan ngerao. Nggih, karena penyakit manusia niki selapuan berawal langan raos. Nggih. Manusia-manusia niki buna napi sebut baru. Tak mula ya jadi solah gara-gara bibih jadi dari talingkung. Ia antas siapan tiba dengan sak solah entan ngeraos. Terutama ibu-ibu. Lamun wah kumpul pada ibu-ibu apa teraos? Anu jawab diri ya. Lamun wah kumpul ibu-ibu niki bu raos tapi yang husnuzan niki raos batur kepacun sembahyang tahajud. Ia mau raos ibu? Kepacun bersedekah dengan niki. Ia mau raos nggih? Mun niki jaya mulia nu musane ja. Atrawas batur pacu bersedekah alhamdulillah adat sak milu bersedekah. Atrawas pacu batur tak tahu nutup aurat dengan baik adat sak milu nutup aurat. Ya terawas batur niki pacu sembahyang sorang tan ngeraos adat sak milu sorang tan ngeraos. Lagu niki sak terjadi ketika kumpul. Ya jadi semua anu. Yang merari, kamu yang merari. Ya terpelarian di betian berjulu. Enggak, takkan sekena dengan betian berjulu lagu carum sak raos dekan niki tetap salah. Maka ayub dengan ya raos. Atau nengat tidak langan baru engat dengan kedua tangkung yang singgi tak apa-apa ang kedua tangkung dengan enggak dia masih tak semenuh anu doang. Kali si ketat lalu kadun tangkung. Tetun memang dengan no salah nggih. Lagu carum sak raos ayub dengannya dia batur niki jadi salah dengan minum salah si carum dengan salah jadi selapuan jadi salah. Ibu nggih. Jadi lamun pelunggung sami ya kayun niki surga sa solah sa dalam botengat langan luah sa luah botengat langan dalam niki solah entan kul khairan au tasbih. Katakan hal-hal sak solah. Subelan kata-kata sak solah. Lamun dek mampu perkara kata-kata sak solah teduk syariah. Karena teduk dengan sabar iman niki juga adalah ibadah. Jelas gitu nggih. Mudah-mudahan niki bisa manfaat karena niki sudah waktu asar. Apa yang tiang sampaikan niki mudah-mudahan manfaat untuk tiang pribadi khususnya dan manfaat untuk barang-barang serik niki khusus pada umumnya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan apa hal-hal yang baik niki berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Lamun tiang lamun ada salah kata-kata atau menyinggung dalam kata-kata tiang yang menyinggung pelunggung sami, sesungguhnya niki bukan untuk pelunggung. Niki sesungguhnya untuk tiang, untuk peringatan tiang, untuk yang bisa introspeksi diri, untuk yang bisa memperbaiki diri, dan silahkan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sebab bulan sak mulia niki, mudah-mudahan karena berkah majelis taklim niki, Allah Subhanahu wa taala ya turunan hidayah, ya turunan berkah, ya turunan rahmat. Sebelumnya mungkin semamun kurang solah berkat sak rajin hadir majlis taklim niki mudah-mudahan semamun jadi pasu. Sak kemudian senina niki girang sak pegawaian lagi mudah-mudahan girang sebab hadir majlis taklim niki bau terubah angan si Allah Subhanahu wa taala ya sebelumnya lagi jadi solah. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Nggih, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Burung terjadi tutup si doa boleh. Lagu ndek kepada dosa nggih. Dekat kena assalamualaikum warahmatullahi kan kena arti. Cuma ndek man sempurna doang nggih. Nggih, silat kepada barang-barang berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Napi sahajat yang menunggu sami mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin nabiyil